Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsi Oktavia, saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan, menyampaikan hasil diskusi kami selaku dari kelompok 2, yaitu tentang apa itu logika tradisional, logika modern, serta bagaimana sejarahnya. Apa itu logika tradisional? Logika tradisional juga dikenal sebagai logika klasik, merujuk pada sistem logika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Logika ini mempelajari asas dan penyimpulan yang sahih menurut bentuk penalaran saja, tanpa memperhatikan isi perbincangan yang bersangkutan. Logika tradisional terutama berfokus pada bentuk-bentuk berpikir, aturan-aturan, patokan-patokan, dan metode-metode yang digunakan manusia untuk dapat berpikir dengan tepat. Berbeda dengan logika modern yang menggunakan simbol-simbol dan prinsip-prinsip matematika untuk menganalisis suatu penalaran. Kemudian, logika tradisional terbagi dalam 3 komponen utama, yaitu yang pertama ide atau konsep, kemudian keputusan, dan yang terakhir penalaran. Penjelasan dari komponen tersebut. Aristoteles sebagai pendiri logika tradisional mengembangkan ilmu ini dengan fokus pada analisis dan pembuatan penyimpulan yang tepat. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik dalam proses logistik. Yang pertama, ide atau konsep merupakan dasar dari semua penyampaian yang didasarkan pada konsep atau ide yang dapat diungkapkan dalam bentuk perkumpulan. Kemudian yang kedua yaitu keputusan, proses memilih antara beberapa alternatif berdasarkan analisis dan penilaian dari informasi yang tersedia. Dan yang terakhir itu penalaran, proses membuat penyimpulan yang tepat dari informasi yang tersedia termasuk sintesis dari konsep dan keputusan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sarah Azara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarahnya. Pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, yang membuat Aristoteles terkenal dibanding filsuf Yunani lain adalah karena dia menetapkan peraturan untuk konsep berpikir logikanya. Pengembangan logika ini lebih dikenal dengan silogisme. Setelah silogisme ada pula logika stoa. Disinilah baru istilah logika mulai digunakan. Pencetusnya adalah Zeno, pelopor dari kaum stoa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian logika di era ini berkembang menjadi bentuk penalaran yang lebih sistematis lagi, karena hanya pengembangan pada dasarnya tetap berasal dari teori oleh Aristoteles tadi. Ilmu logika ini pun kembali berkembang ke berbagai belahan dunia. Pada abad pertengahan, tak banyak perkembangan yang terjadi pada logika itu sendiri, karena adanya pelarangan oleh pihak gereja terkait pengembangan ilmu pengetahuan. Sejarah logika tradisional mencakup karya-karya Aristoteles seperti Organon, kategori, The Interfrati, Analytica Priora, Topica, dan The Sophisticus Elenchus. Selanjutnya, saya Sherly Dwi Anggia akan menjelaskan tentang logika modern, yaitu apa itu logika modern? Logika modern adalah versi dari logika yang didasarkan pada konsep yang lebih umum dan matematis, yang telah menggantikan logika tradisional yang lebih purtawan. Logika modern menggunakan teori himpunan sebagai pangkal dan sekaligus sebagai bentuk penalarannya, yang memungkinkan untuk menggunakan bahasa sebagai ungkapan konsep atau pendapat dengan tujuan menyediakan kebenaran berdasarkan bukti. Dalam sejarah logika modern, muncul juga konsep logika simbolik yang dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti G. W. Leibniz, George Boole, dan Bertrand Russell. Logika simbolik menyimpulkan melalui metode matematika berupa simbol. Dalam logika modern, terdapat berbagai istilah penamaan yang mencerminkan dasar-dasar logika modern. Beberapa istilah teknis dalam logika modern meliputi induksi, deduksi, silogisme, penalaran, serta penyimpulan. Jadi, logika modern itu secara tidak langsung adalah sebuah bisa dibilang logika modern ini adalah berhubungan erat dengan fondasi dari matematika.
Selanjutnya, saya Sepira Amanda Putri akan menjelaskan tentang sejarah modern. Periode dalam sejarah yang dimulai pada abad ke-16 hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zegis dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Sejarah modern mencakup cerita sejarah politik, permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi, serta mengincar aspek kritis dalam menganalisis sejarah. Historiografi modern juga didasarkan pada metodologi ilmiah dan konfrontasi nasionalisme. Bukti ini ditemukan dalam bentuk buku seperti Sejarah Indonesia Modern yang memberikan gambaran tentang sejarah rakyat Indonesia, termasuk pengaruh yang mendasar situasi PIT 1300, peristiwa-peristiwa sepanjang abad 17 hingga 20, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri sejarah modern. Pertama, sudut pandang penulisan yang Indonesia-sentrik. Kedua, tulisannya bersifat kritis analitis karena menggunakan pendekatan multidimensional dalam penyusunan sejarahnya. Ketiga, hasil penulisan merupakan perbandingan dari berbagai sumber, baik itu sumber kolonial maupun sumber lokal. Keempat, penulisannya merupakan orang-orang dengan latar belakang akademisi atau kritis dalam bidang bahasa, kesusastraan, dan kepurbakalaan. Dan terakhir, tidak hanya mengangkat sejarah orang-orang besar dan negara saja, tetapi lebih pada kemanusiaan, yaitu kebudayaan. Pengertian logika ini berkembang menjadi bentuk penalaran yang lebih sistematis lagi, karena pengembangan dasarnya tetap berasal dari teori oleh Aristoteles tadi. Ilmu logika ini pun kembali berkembang ke berbagai belahan dunia. Pada abad pertengahan, tak banyak perkembangan yang terjadi pada logika itu sendiri, karena adanya pelarangan oleh pihak gereja terkait pengembangan ilmu pengetahuan. Sejarah logika tradisional mencakup karya-karya Aristoteles seperti Organon, Categorio, The Interpreted Analysis Priora Topica, dan The Sporting Electis. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan tadi, yaitu sejak adanya logika, ilmu pengetahuan jadi lebih mudah berkembang. Ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dapat dinyatakan benar jika dapat dilogika atau dibuktikan kebenarannya. Karena bukan lagi hanya asumsi, penyebaran ilmu pengetahuan pun dapat dengan mudah terjadi. Lewat logika, seseorang dapat berargumen dengan benar, berdasarkan hasil pemikiran dan pembuktian yang nyata. Argumen seseorang dapat dipercaya oleh orang lain yang mendengarnya. Baiklah, sekian presentasi dari hasil diskusi kami pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.